ingat, setiap anak laki-laki, baik dia sebelum menikah, apalagi dia setelah menikah, jangan sampai melepaskan tanggung jawabnya kepada seorang ibu. Ibu-ibu jangan samakan antara kebutuhan ibu biologis dengan bapak-bapak. Lain sekali. Ibu-ibu kalau tidak dirangsang, tidak ada masalah. Bapak-bapak tidak dirangsang pun bermasalah. Terbalik ya. Ibu-ibu itu kalau tidak dirangsang, nggak ada masalah buat dia. Ibu-ibu kalau tidak ada, suami tidak datang, tidak godain, tidak ada syahwat, biasa saja. Bapak-bapak enggak, tidak ada masalah, tidak ada godaan pun bermasalah. Karena ya ini secara medis ya. Sperma itu komposisinya kalau dilihat, saya bedah sebuah buku, kalau Bapak Ibu ikutin di YouTube itu ada mahkota pengantin. Sperma itu komposisinya termasuk ada api, ya, panas tuh. Jadi kalau dia tidak ditumpahkan, larinya ke emosi. Jadi kalau ibu baca suaminya suka marah, masalah di biologis tuh. Wasit di biologis marahnya hilang, kantongnya jadi terbuka, senyum bibirnya pasti. Coba Bapak di sini ditanya. Jadi istighfar itu jangan dikira biasa. Amalan istighfar itu dahsyat, Pak. Dahsyat. Itu bisa senilai dengan infak, senilai dengan sabar, senilai dengan khusyuk kepada Allah. Makanya banyak para ulama kalau punya waktu singkat, dia ingin memohon dengan banyak, dia hanya akan istighfar. Seperti waktu singkat antara dua khutbah Jumat itu. Makanya khatib mengatakan fastaghfiru, ayo istighfar aja, istighfar. Jadi kalau doa Anda terlampau banyak, Anda mendingan istighfar. Sebab istighfar itu ketika Allah ampuni dosa Anda plus dengan mengabulkan segala keinginan Anda. Kami wajib mengimani siapa yang tidak percaya kepada Nabi Isa, berarti dia tidak percaya kepada Quran, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi keyakinan kami kepada dia adalah mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Dia adalah seorang rasul utusan Tuhan. Sama seperti Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas yang diutus kepada Bani Israel untuk menyelamatkan manusia. Jadi kami tidak mungkin menuduh yang tidak kepada Maryam, kepada orang Yahudi menuduh, mohon maaf, tidak layak. Orang Yahudi menuduh Maryam adalah pezina. Maka lahirlah seorang anak zina. Dalam Islam dibersihkan tuduhan itu semua. Makanya dalam surat Maryam itu dijelaskan begitu detailnya. Saat dia melahirkan anaknya itu, maka datanglah pendeta-pendeta Yahudi. Apa kata mereka? Maka anak abuki mara'a sau'in. Bapakmu kan Maryam, bapakmu kan bukan orang jahat. Wa maka anak ummuki baghiyah. Ibumu juga bukan wanita tunasusila. Ayat itu kalau dilanjutkan, bapakmu bukan orang jahat, ibumu bukan wanita tunasusila. Kok bisa kamu hamil tanpa suami? Kok kamu punya anak? Tapi saat itu Maryam dia diam, fa'asyarat ilaih, dia hanya menunjuk kepada bayinya. Dan terjadilah mukjizat, anak itu berkata, inni Abdullah, aku adalah hamba Tuhan. Atani alkitab, Tuhan memberikan Alkitab kepadaku. Mubarakan ainama kuntu, aku diberkahi dimanapun aku berada. Jadi Islam menempatkan Nabi Isa dalam ajaran Islam. Kita bicara tentang konteks ajaran Islam, menempatkan Nabi Isa tidak sebagai anak zina, tapi dia sebagai Rasul utusan Allah, membersihkan dari tuduhan-tuduhan yang diserang. Haram itu sepakat semua. Tapi ada satu kondisi, antum datang misalnya ke hutan, lebat luar biasa. Ada satu situasi, nggak ada makanan apapun. Yang ada cuma babi. Kalau antum nggak makan bisa meninggal. Saat itu bagaimana? Boleh nggak makan babi? Siapa apa besar begitu gitu kan? Yang boleh itu makan daging babi, gitu kan? Potong dulu, masak dulu, kemudian antum ambil. Dalam kondisi itu antum boleh makan sebagian dari daging babi, bukan sekedar menikmati, tidak menikmati bukan, untuk menghilangkan rasa lapar. Tapi begitu anda keluar dari situ misalnya, sudah menemukan daging ayam, ada daging kambing dan sebagainya, maka ini nggak berlaku lagi. Anda bayangkan yang haram mutlak saja dengan kondisi tertentu itu bisa berubah sesuai dengan Islam. Demi waktu kesempatan hidup yang Allah berikan pada manusia, banyak manusia merasa sibuk tapi cenderung rugi. Al-insan itu manusia sibuk. Banyak manusia merasa sibuk tapi cenderung rugi karena tak mampu memanfaatkan waktu. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Orang beriman itu bukan dilarang sibuk, silahkan sibuk, tapi kesibukannya berkualitas. Oh, beriman tidak? Beriman, kalau beriman buktikan imanmu. Bagaimana membuktikan iman itu? Dengan kualitas amal. Di orang beriman tuh amalnya berkualitas. Jangan ceritakan semua nikmat yang ada pada dirimu. Kenapa? Karena tak semua orang senang melihat kau senang. Sebaik apapun kalau kita miskin, akan tetap diremehkan orang. Tetapi kalau kita kaya, salah pun akan ada yang membela. Itulah dunia.